Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Senin 3 Juli 2023. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat perlindungan-Mu, segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang cukup untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Kami bersyukur pula karena Engkau senantiasa melindungi kami sepanjang malam tadi, dan Engkau pula membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuntunlah setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuntunlah kami agar apa yang kami rencanakan, kerjakan sepanjang hari ini dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi sesama kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Dan hari ini juga gereja merayakan pesta Santo Thomas. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Thomas.
Thomas adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Namanya dalam bahasa Syria berarti kembar. Santo Thomas sangat mengasihi Yesus. Meskipun pada mulanya ia kurang percaya. Nah, ketika Yesus harus pergi menghadapi bahaya nanti, bahaya mati dibunuh oleh para musuhnya. Para murid yang lain berusaha mencegah kepergiannya. Tetapi Santo Thomas berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Thomas menjadi kuat serta teguh dalam iman dan kepercayaannya kepada Yesus. Menurut tradisi, Santo Thomas pergi mewartakan Injil hingga ke India. Setelah mempertobatkan banyak orang, ia wafat sebagai martir di sana. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika Thomas tidak ada bersama-sama para murid lainnya. Injil hari ini mengisahkan di mana Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Ketika para rasul mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan, Thomas tidak mau percaya. Thomas menuntut bukti yang nyata. Ia hanya mau percaya kalau bertemu sendiri secara langsung dan secara pribadi dengan Tuhan, dan melihat bekas paku dan mencucukkan jarinya di dalam lambung Yesus. Nah, Thomas baru percaya setelah melihat ketika Yesus hadir di hadapannya. Thomas dengan rendah hati mengakui kebangkitan Tuhan. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, padahal sebelum wafat, Yesus sering menunjukkan mujizat-mujizat sebagai tanda keilahiannya kepada para murid, termasuk kepada Thomas. Pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama di pagi hari ini. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita juga mempercayai Yesus? Nah, tidak sedikit umat Kristiani yang mengaku percaya kepada Yesus, namun hanya percaya di mulut saja. Yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai percaya kepada Yesus. Terkadang kita juga masih meragukan janji-janji Yesus yang terdapat di dalam Injilnya. Kekhawatiran dan kecemasan, kebencian dan dendam, ketakutan serta amarah merupakan tanda-tanda orang yang tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Allah hadir dalam peristiwa, dalam kejadian, dalam diri sesama, namun kita tidak mampu melihat Tuhan. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat aneka peristiwa dan juga bermacam raga karya Allah melalui mata iman. Ketika kita masih boleh membuka mata dan bangun di pagi hari,
serta melihat terang cahaya matahari. Itulah mujizat penunjuk karya besar Allah. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa menyongsong Jambore Nasional Sekami tahun 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, dan menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.